Nanti malam Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tapi kapan terakhir kali kita bisa menjebol gawang mereka di tanah air? Ternyata sudah 37 tahun berlalu guys. Terakhir kali yang bisa melakukannya adalah Ricky Yacobi pada tahun 1987. Apa ini berarti timnas kita semakin melemah atau Jepang yang semakin tangguh? Atau kita hanya hidup dalam kenangan masa lalu? Saat Indonesia bersiap menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, ada satu fakta yang cukup mencengangkan. Terakhir kali pemain Indonesia yang bisa menjebol gawang Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno terjadi pada tahun 1987. Itu artinya sudah lebih dari 3 dekade lamanya. Dalam kurun waktu tersebut, Jepang telah bertransformasi menjadi raksasa Asia, sedangkan kita masih berjuang keluar dari status underdog. Ricky Yacobi bukan sekedar mencetak gol, tapi ia melakukannya dengan cara yang mengagumkan. Gol tersebut terjadi pada kualifikasi Olimpiade 1988, tepatnya pada 26 Juni 1987. Dengan aksi solo yang luar biasa, Ricky berhasil melewati beberapa pemain Jepang sebelum akhirnya mencetak gol. Saat itu Indonesia bahkan sempat unggul 1-0 sebelum akhirnya kalah 1-2. Tapi mari kita lihat situasinya dengan lebih jelas. Pada masa itu, sepak bola Jepang belum sekuat sekarang. Liga profesional mereka baru dimulai pada tahun 1993. Sedangkan di tahun 1980-an, Jepang masih berada dalam tahap perkembangan. Kalau dulu Jepang masih anak bawang, sekarang mereka sudah jadi samsak beton yang susah ditembus. Apakah kita sebagai penonton harus selalu hidup dalam romantisme masa lalu? Atau ada harapan baru dengan pemain muda Indonesia sekarang? Sejak era Ricky Yacobi, perbedaan perkembangan antara Indonesia dan Jepang sangat mencolok. Jepang kini menjadi kekuatan dominan di Asia. Mereka sering tampil di Piala Dunia dan berhasil menumbangkan tim-tim Eropa dan Amerika Selatan. Sedangkan kita masih berjuang di kualifikasi dan sering terjebak di papan bawah. Namun bukan berarti kita tidak bisa berkembang. Indonesia saat ini berada di fase pembinaan yang lebih baik dengan kehadiran Sintayong sebagai pelatih. Program pelatihan peningkatan fisik dan mental mulai diterapkan. Bahkan performa Indonesia mulai menunjukkan perkembangan meskipun belum konsisten. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah kita harus menunggu 37 tahun untuk melihat ada pemain Indonesia yang lain yang bisa mencetak gol lawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Atau Sintayong yang bisa membuktikan kalau Indonesia sudah siap bangkit? Melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada matchday kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah ujian berat. Jepang belum terkalahkan dengan 10 poin, sementara Indonesia masih di dasar klasemen dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan 1 kekalahan. Statistik ini menunjukkan betapa sulitnya tugas yang dihadapi Indonesia. Namun bukan berarti tak ada harapan. Gelora Bung Karno selalu memberikan atmosfer yang berbeda. Dukungannya bisa menjadi motivasi tambahan bagi pemain kita. Bisa saja kali ini ada pemain yang akan membuat sejarah baru dan mencetak gol, mengulang momen Ricky Yacobi 37 tahun silam. Siapa tahu Rafael Struyck, Marcelino Ferdinand, atau pemain muda lainnya yang bisa muncul jadi pahlawan. Bayangin, kalau kita bisa menang, ini bakal jadi cerita yang dibicarakan sepanjang masa, bahkan mungkin lebih melegenda dari Ricky Yacobi. Jadi, apakah kita harus terus mengenang Ricky Yacobi sebagai pemain terakhir yang bisa mencetak gol lawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Atau timnas kita kali ini bisa mengubah narasi itu? Kita akan lihat jawabannya nanti malam. Atau kalau mau ngeduluin jawab, komentar sok cuy.